Cuman 4 aja? Ya, sementara 4 dulu nggak apa-apa. Kita bisa diskusi sih kalau mau pengalaman CA, VCA, dan voting. Tapi ya, kita Oke. jalanin sesuai dengan schedule kemarin dulu aja. Hmm, hmm. Ada Bro Roni juga nih kayaknya. Bro Roni? Bro Roni? Roni, Oh, dia out tadi. Dia keluar. Oh ya, ini ada. Assigned to Indonesian. Vianvo? Kira-kira orang mana ini Vianvo? nggak tahu. Kayaknya bukan. Bukan ya. Oke. Um, Oke, nice, Mas Stefan. Ini kurang lebih kayak yang saya share di Telegram. Ini akan lebih fokus ke Career Day karena memang Eastern Town Hall kita membutuhkan beberapa orang tambahan agar dapat kerja operasional timnya itu agar dapat berjalan lancar. Nah, salah satu yang kita butuhkan itu adalah JavaScript developer dan GitHub admin. Nah, ini saya share dulu apa sih yang kira-kira teman-teman itu bisa harapkan dari posisi ini. Yang jelas posisi ini itu akan berbeda dengan posisi saya dan Bro Andreas yang kita memang harus tetap hadir. Posisi ini lebih berdasarkan posisi yang hadir karena ada suatu task. Jadi tidak membutuhkan kehadiran. Ini saya share dulu. Apakah kelihatan, guys? Masih hitam, baru loading. Oke. Nah, selain JavaScript developer, kayak teman-teman lihat di Telegram, itu juga ada bukaan untuk Genius Yield Ambassador untuk Indonesia. Sudah nongol kah? Nongol tapi kayak, coba digerakin deh atas bawah. Scroll up, scroll down. Udah barusan? Kelihatan, cuman nggak gerak. Scroll up, scroll down. Oke. Sekarang roles and responsibility. Kayaknya Wait. kayak pecah gitu loh, kayak ada beberapa. Oh, I see. Broyan itu yang di atasnya bisa di-hide nggak? Jadi sama di kanannya tuh kayaknya ada participants, dia kayak nutupin gitu. Nah, itu buat kita kayak kelihatan hitam aja. Oke, ini di hide gitu ya. Hmm. Hide video panel. Hmm. Like this. Oke, kelihatan? Di tengah-tengahnya tuh ada apa ya? Ada kayak, nah oke. Nah, udah oke, sekarang udah kelihatan. Oke, sip. Jadi lowongan pertama ini krusial karena ini banyak terhenti karena salah satu member kita Jack itu dia ada fokus kepada dApps, pembuatan dApps dia sendiri. Dan karena itu kita membutuhkan seseorang untuk membantu dalam hal ini karena ini berkaitan dengan translation to earn. Jadi secara garis besar, job desk JavaScript Developer di Eastern Town Hall itu meliputi 3 hal, yaitu otomasi update konten website. Perlu diketahui ini update konten, bukan membuat konten. Jadi murni gimana biar update konten di website itu berjalan otomatis. Garis besar kedua itu adalah otomasi sistem translate to earn. Teman-teman kurang lebih udah paham. Garis besar ketiga itu adalah otomasi pencatatan kegiatan anggota via Orbit Apps. Nah, Orbit Apps ini yang termasuk yang paling sulit dan memang membutuhkan seorang developer yang cukup jago. Nanti ada visualisasi Orbit Apps di ujung. Proses kunci yang terjadi di tiap poin itu kurang lebih seperti ini. Untuk poin pertama, yaitu yang otomasi update konten website, itu adalah bagaimana menghubungkan GitHub dengan website, lalu menghubungkan kembali konten terupdate website itu kembali ke GitHub. Poin kedua yaitu otomasi sistem translate to earn, yaitu bagaimana menghubungkan GitHub dengan Git localize, lalu dari hasil Git localize itu terhubung kembali ke GitHub. Poin ketiga itu adalah bagaimana menghubungkan Orbit itu dengan GitHub, Twitter, Discord, YouTube, dan seterusnya. Dan seterusnya ini termasuk Tele, termasuk Instagram, dan seterusnya. Bicara soal beban kerja, secara garis besar itu cuma 3. Di minggu pertama tiap bulan
Itu kerjaannya input bahan untuk program Translate to Earn. Input bahan itu di sini termasuk bahan yang biasa kita lihat di program Translate to Earn, yaitu funding categories. Tapi ke depannya nanti kita juga akan Translate to Earn untuk konten cardano.org. Terus kerjaan kedua itu adalah input konten terbaru untuk website. Jadi dari sahabat kita Bro Andre, itu selama sebulan dia akan selalu update konten. Di minggu pertama, jadi selama sebulan Bro Andre update konten, di minggu pertama itu website diupdate. Poin ketiga itu adalah input subtitle. Input subtitle ini yang mungkin termasuk baru, karena input subtitle ini itu mempergunakan file yang namanya SRT. Jadi kita harus membuat teks dari apa yang dibicarakan itu dalam bentuk SRT, baru nanti masuk ke Git Localize. Kenapa masuk Git Localize? Tujuannya biar muncul subtitle dalam berbagai macam bahasa. Nah, minggu keempat tiap bulan itu adalah update Git Localize dan GitHub. Jadi kerjanya cuma di minggu pertama dan minggu keempat. Itu pun juga nggak tiap hari. Khusus untuk bulan pertama itu nanti ada 4 kali workshop dengan Jack, admin terdahulu, agar siapapun yang tertarik untuk mengisi posisi JavaScript developer ini terbiasa dengan semua konten yang saya sebut di atas tadi. Durasi kerja itu selama 3 bulan, dan kita akan review di akhir bulan ketiga. Dan ini bersifat freelance atau part-time. Jadi Mas Divan atau Bro Syarbel kalau ada waktu, itu bisa mengerjakan ini di waktu senggang, karena seperti saya bilang, itu di minggu kedua dan minggu ketiga kalian kurang lebih nggak ada kerjaan sama sekali. Dan di minggu pertama dan minggu keempat juga kerjaannya juga nggak akan full. Dan perlu diketahui kalau kerjaan ini tuh sifatnya fokus hanya pada memenuhi job desk. Jadi teman-teman nggak ada kewajiban untuk hadir meeting hari Senin atau hadir di Eastern Town Hall bi-weekly tiap hari Sabtu. Jadi khusus kalian ngerjain job desk kalian. Nanti koordinasinya dengan saya. Nah, visualisasi alur kerja yang saya sebut di atas itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini penampakan dari Translate to Earn di GitHub. Kalau semua kita scroll Windows ini, itu akan muncul hal seperti ini. Akan muncul konten ini, akan muncul konten ini. Nah, yang mau saya highlight itu adalah hyperlink di sini. Jadi ketika siapapun yang masuk di GitHub ini, anggota tim khususnya, itu mengklik Indonesian ini, itu akan menuju ke halaman ini. Halaman langsung terjemahan, yang mungkin teman-teman dah biasa lihat. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan di bawah. Ini kebetulan dah diisi bahasa Indonesianya. Ini seperti teman-teman ketahui, ini adalah yang bahasa Inggris. Nah, itu adalah walaupun terkesan simple, tapi memang perlu kayak ketelitian agar ketika orang ngeklik ini, itu memang nyambung ke halaman yang pengen kita tuju, yaitu di sini. Nah, kalau kita mundur sedikit, kayak kita ke root filenya, yaitu di konten, itu akan muncul seperti ini, muncul folder English, dan ketika kita klik folder English ini, itu akan muncul beberapa kategori, yaitu kategori about, ini kaitannya dengan website, ada folder blog, ini juga kaitannya dengan website, ada folder catalyst, ini kaitannya dengan Translate to Earn, Catalyst TV, ini kaitannya dengan Catalyst TV, Docs dan Stakepool, ini kaitannya dengan web. Jadi kalau seumpama kita klik, misal yang blog, ya kita klik yang blog, itu akan muncul folder news. Dan ketika kita klik folder news, itu akan muncul markdown file. Akan muncul first post ini. First post ini seperti namanya tertera, itu menandakan first post yang akan muncul di website. Kalau ada yang mau update lagi, nanti namanya second post, third post, fourth post, and so forth.
Dan ketika kita mengklik indeks MD ini, itu akan muncul ini kembali. Jadi postnya pun, blog post untuk website itu langsung tersambung ke Git Localize, tujuannya biar siapapun yang memasukkan konten itu bisa diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Kebetulan di sini dalam Bro Andre itu memasukkannya itu bahasa Inggris, ya betul bahasa Inggris, sehingga langsung bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi di satu sisi dengan dia terhubung dengan Git Localize, teman-teman yang lain pun dari Vietnam, Jepang itu bisa menerjemahkan blog post yang kita bikin, sehingga mereka nggak perlu bikin sendiri. Mereka tinggal translate, machine translate, dan otomatis semua yang menyediakan konten itu akan tersedia dalam berbagai macam bahasa. Tapi perlu dicatat juga, ini pun sendiri, kegiatan ini membuat konten itu nanti ada kompensasinya juga, terlepas dari JavaScript developer ini. Jadi kalau semua pengen sumbang konten, kurang lebih kayak programnya Bro Dion, itu siapapun yang sumbang konten juga akan mendapatkan kompensasi. Itu semua lagi kita usahakan. Nah, kalau kita murni fokus untuk ke bagian websitenya, kalau kita ke GitHub Cardano Catalyst Eastern Town Hall, itu ada 2 bagian yang khusus untuk website. Kalian tinggal klik aja. Dan ketika kalian klik website ini, itu akan muncul, saya ingin fokus ke bagian ini nih. Gimana caranya membangun si website dan segala dokumentasi yang terkait dengan website. Nah, ini dijelaskan bahwa nanti perlu menggunakan Hugo, Doxy Theme, terus perlu paham juga soal Node, NPM, dan seterusnya. Cukup rinci, Jack membuatnya. Dijelaskan juga kayak sebelumnya agar bisa menjalankan Doxy atau Hugo itu membutuhkan untuk install Hugo versi yang keberapa, dibutuhkan untuk install PostCSS agar dapat membangun websitenya. Ini juga terus menjelaskan gimana caranya agar membuat website easterntownhall.com. Yang berikutnya ini adalah Orbit. Orbit ini yang saya cerita tadi, ini nanti mencatat semua kegiatan kita. Jadi harapan saya dengan adanya JavaScript dari developer Indonesia ini juga kita bisa terapkan di Cardano Indonesia. Bisa kita terapkan di grup Telegram. Jadi siapapun membernya, baik Bro Charbel, Bro Divan, itu semua pasti ketahuan sumbangsihnya seperti apa. Tujuannya bukan untuk agar kayak kita mengawasi, enggak, tapi agar kita bisa kayak memberikan kompensasi secara otomatis, jadi nggak perlu manual. So far kayak bounty program di Eastern Town Hall itu kan saya harus manual. Ngelihat siapa yang paling besar nih kontribusi engagement-nya. Nah, dengan adanya Orbit ini, itu bisa mengakomodir sistem terotomisasi. Yang ada, yang tersedia, langsung nyambung dengan Orbit adalah Twitter, GitHub, Discord, dan seterusnya. Yang siap untuk diintegrasikan tapi membutuhkan keahlian developer itu adalah ini, YouTube, Reddit, Notion, dan seterusnya. Dan di sini ada create your own integrations, itu kita bisa request ke tim Orbit. Saya mau dong ini disambung ke Telegram atau ke Instagram atau apapun yang kalian bayangin. Nah, itu teman-teman bisa input di sini. Nah, Orbit itu websitenya ada di sini, app.orbit.love. Nanti file ini saya share sehingga teman-teman bisa explore. Penampakan dari langkah kita itu terdeteksi oleh Orbit kurang lebih seperti ini. Nanti ada recent activities dari tanggal X ke tanggal X. Itu terlihat Discord message-nya, reply-nya, issue comment-nya, terus dia hadir di team meeting atau enggak. Dia juga nanti menjelaskan si Yan ini dia paling aktif di mana sih, di GitHub bagian mana. Nanti dibikin juga graph. Jadi ketahuan pas, si Jan pas Januari ini nggak aktif nih, tapi pas Februari aktif. Semua ini nyambung
khususnya untuk di Eastern Town Hall nyambung di kompensasi. Jadi ada dua sistem sekarang di Eastern Town Hall terkait kompensasi, yaitu kompensasi per tas, kompensasi basic, ada 3 hal, per tas basic, sama yang poin terakhir itu adalah kompensasi berdasarkan kita memandang sahabat kita nih kontribusinya sebesar apa. Misal saya memandang Bro Andreas ini kontribusinya oke banget. Nah, saya akan kasih dia hadiah AIDA sebesar X. Nah, ini fungsinya Orbit agar semua itu terdata. Nah, ini di sini kalau kita lihat kita bisa melihat dengan jelas, dengan detail apa yang muncul di Discord itu juga muncul di sini. Kemunculan grafnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita nggak bisa sembunyi, begitu kita udah terkonek ke Orbit, itu kerjaan kita pasti ketahuan semua. So far untuk yang ada di sini, itu ada Discord, itu ada GitHub, itu ada team meeting, host of Eastern Town Hall seperti sekarang, workshop, Orbit workshop, sama pembuatan konten. Jadi ini kelihatan jelas kontribusi kita seperti apa. Apa sih artinya grafik ini? Nah, artinya ini. Jadi semua kita gerak ini di bulan Desember, nanti muncul nih. Si Jan nih kerjanya ngapain nih? Wah, dia nggak memenuhi KPI nih. Nah, tujuannya biar yang namanya kompensasi itu terjadi secara otomatis. Itu untuk yang diharapkan dari seorang JavaScript developer / GitHub master di Eastern Town Hall. Untuk kompensasi spesifik itu sangat tergantung dari keahlian teman-teman. Jadi kompensasi itu rentangnya bisa dari sekitar $400 sampai $800. Sekali lagi itu tergantung keahlian teman-teman dan tergantung teman-teman itu seaktif apa. Kalau semua sangat ahli dan sangat aktif, dapat 800 itu USD itu sesuatu yang mudah dengan konteks kerja yang saya sebut di atas. Cuman minggu pertama kerja, minggu 4 kerja, minggu kedua 3 kalian leha-leha. Jadi ya sebenarnya sayang kalau semama teman-teman yang lain nggak ngambil kesempatan ini. Tapi ya kalau semama Bro Divan, Bro Charbel itu ada waktu dan mau terlibat juga untuk ini, silakan aja, info aja ke saya. Nanti biar saya aturin sesi workshop edukasi dengan Jack agar kalian nggak kaget. Nah, berikutnya itu Indonesian Ambassador untuk Genius Yield. Jadi sahabat kita di Eastern Town Hall namanya Tien dari Vietnam, dia itu menjadi brand business development dari Genius Yield dan kayaknya business development untuk Southeast Asia. Jadi dia handle Vietnam, handle Indonesia, handle Jepang. Nah, dia kemarin minta tolong ke saya agar cariin brand ambassador untuk Genius Yield yang khusus untuk Indonesia. Saya belum, seharusnya dia yang presentasi, tapi karena dia ada kesibukan, jadi kemungkinan besar presentasinya itu setelah liburan Idul Fitri, jadi Genius Yield nanti presentasi di main room. Jadi nggak cuma mereka bicara soal ambassador, tapi nanti mereka presentasi soal Genius Yield-nya itu sendiri. Dan saya masih kepikiran apakah ini mereka juga sekalian diundang di Gardandu Indonesia yang hari Sabtu. Jadi biar orang Indonesia tuh benar-benar paham soal Genius Yield. Saya nggak shilling Genius Yield, cuman di balik Genius Yield itu teman-teman mungkin kalau yang cukup aktif di komunitas ada yang namanya Lars, Bro Andres pasti tahu Lars siapa itu saya lupa. Jadi Lars itu kalau nggak salah dia yang pengajar Bluetooth Pioneer. Jadi paten lah Genius Yield ini. Timnya Dia direkturnya IOG untuk technical juga. oh damn. Ya udah paten. Jadi kalau dari segi kepatenan saya sih ini ya bisa kayak menyamakan dia dengan Liquid. Timnya tuh sepaten tim Liquid. Cuman dia Dex. Saya nggak tahu, saya belum mempelajari lebih lanjut. Tapi ya karena kayak Bro Andreas bilang dia itu direktur apa tadi? Saya lupa. Technical. Direktur teknikal.
yang saya tangkap dia ada ekspektasi tinggi ke siapapun yang gabung di timnya. Nanti teman-teman lihat ini deh, ini saya share. Jadi buat yang belum sempat lihat, itu bisa lihat sendiri di cnewsyield.co/ambassador. Nanti muncul ini. Cukup lama buka websitenya. Entah kenapa kok berat banget ya websitenya. Dan kurang lebih seperti ini, dia mencari seorang ambasador untuk war-war soal Genius Shield selama masa ISPO dan selebihnya. Sampai Juli, Pak, terakhir. Sampai Juli. Oke. Gue ikut di situ soalnya. Ikut ISPO-nya? Dari awal, dari Januari. Oke, nice. Itu mungkin buat konten ini sih bro, Cardano ecosystem itu sebenarnya gue juga banyak pertanyaan soal itu. Nah ini yang gue bilang impossible karena kayak teman-teman lihat di sini, saya bacain satu-satu. Create educational video content, oke, fine. Ya, ini impossible untuk satu orang. Ya, impossible. Dari ini aja, dari create social media, use social media to grow community. Ini udah satu orang, itu social media manager. Translate article in your own, terus translate content. Translate content ini saya artikan, mengartikan konten dari jenis akademi. Jadi nggak translate dalam kata harfiah. Terus translate content in social media channels. Nah ini yang agak mulai keterlaluan. Ini juga menyentuh yang namanya public relations. Jadi gimana mengeluarkan press release ke media dan gimana biar dia itu mendapatkan media itu secara gratis ataupun kalaupun berbayar itu harus dinego. Ini dah ranah public relations. Berikutnya, look for opportunities to form and maintain strategic partnerships. Ini udah ranah B&D, Business and Development. Create educational video content. Ini udah ranah ya social media masih termasuk, tapi formatnya format video. Facilitate events such as hackathons. Ini udah ranah kembali ke marketing communications. Represents Genius Shields in a professional capacity. Oke, ini public relations. Collect feedback. Ini masih public relations. Jadi ada 5 posisi. Social media manager, translator, public relations, business development, sama content creator untuk video. Ini yang bakal saya obrolin dengan Tian, bahwa ini nggak mungkin. Ya bisa aja ada satu orang, of course bisa aja, tapi kalau udah level gini, dia bayarannya pasti udah bayaran 20 juta ke atas untuk handle ini semua. Nah itu tidak correlate dengan baik dengan kompensasi yang dia tawarkan. Memang belum jelas dalam artian ini ada tier itu kerjanya apa aja, tier 2 itu kerjanya apa aja, tier 3 ini belum jelas. Ya, ini saya belum sempat ngobrol lebih dalam dengan Tien. Saya minta dia kejelasannya tentang tier itu mencakup kerjaan mana aja sih. Nah, hopefully artinya seperti itu. Hopefully artinya kalau yang tier 4 ini dia memang mencakup semua ini. Sehingga gaji 2.700 gens itu menjadi cukup masuk akal. For your info, dari Bro Andreas dan Bro Crypto Kalibun, itu satu gens posisinya $0,25. $0,25 berarti artinya seperempat dari $1. Jadi bagi 4 aja. Yes, exactly. Ini bagi 4. Artinya ini cuma dapat 90 dolar per month. Per month. Jadi $90 itu berarti berapa ya? 1,2 juta, 1,3 juta. Dan untuk mungkin kerjanya nggak terlalu banyak sih. Ya hopefully seperti itu ya. Hopefully ini memang tiernya tuh artinya oh yaudah dia cuma ngerjain satu bagian atau apa. Ini kalau semua 2.700 bagi 4 itu sekitar $650. $650 itu sekitar 7 juta. Itu menurut saya masih sangat di bawah. Tapi walaupun begitu, kalau bagi siapapun yang tertarik, memang ada channel di sini ya. Tapi channel di sini itu langsung umum. Mereka jadi susah nyortir
yang Indonesia dari mana. Nah, itu silahkan aja, itu teman-teman dengan format yang ada di sini, itu kirim juga ke saya. Nanti saya kirim ke Tien untuk kita bahas. Nanti dari itu Tien bawa ke tim intinya untuk dibahas siapa yang dari Indonesia. Nah, untuk ngasih gambaran ke teman-teman, kalau apply di sini tuh jadinya kayak apa, kurang lebih seperti ini. Nanti dia minta email address, selanjutnya dia minta nama, selanjutnya dia minta Telegram username, selanjutnya dia minta Twitter kalian atau Telegram yang kalian handle, Discord yang kalian handle dan seterusnya. Terus habis itu selanjutnya dia minta bercerita tentang Anda dan background Anda, dan selanjutnya dia bercerita soal kenapa Genius Youth harus berkolaborasi dengan Anda. Bahasa Inggris Anda nggak perlu perfect, ya. Yang penting skill kalian perfect. Bahasa Inggrisnya yang selama bisa komunikasi aja, nggak perlu super lancar, itu bisa. Contohnya dengan sahabat kita Tien, jadi bahasa Inggris terucap dia itu tidak sempurna, tapi cukup untuk komunikasi. Jadi teman-teman yang di sini yang merasa percaya diri dan pengen kayak dapat side hustle lagi, ya silahkan daftar dengan format ini tadi yang kalian lihat ini, nama, email, nama dan seterusnya. Terus kirim aja ke email saya di sini. Mana tadi? Nah ini. Nanti biar saya forward ke biar ini saya meetingin sama si Tien. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini masih ada 10 menit. Kalau ada pertanyaan, monggo aja. Silahkan bertanya. Halo? Kayaknya cukup jelas. Oke. Oh, ini Bro Divan. Dengan posisinya dan masih Selalu terlalu. harusnya kalau menurut saya kayak seperti Cardano Foundation Ambassador itu ada role-nya sih, translator aja yang ngurusin sosial media aja. Iya, makanya. Ini Ini kayaknya dia gabungin semuanya jadi satu. Jadi agak bingung juga skopnya seperti apa. Tapi mesti diomongin lagi dengan tim Genius Yield-nya. Mereka sebenarnya kayak gimana. yep, Mungkin yep, kita dengerin dulu mereka present. presentasi, terus kita tanya aja di situ. Yep, 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 yep. Ya, nanti. Hmm. Oh, yang JavaScript. I see. Oke, no worries. Oke, ini saya stop share ya. Ini parsit sebenarnya cuma 4. Ya buat Bro Charbel sama Bro Divan, kalau semua ada temen yang bisa kayak JavaScript-nya itu benar-benar ini apa saya appreciate bisa disambungin karena kompensasi cukup besar yang kayak saya bilang itu 400-an dolar sampai 800-an dolar itu berarti artinya sekitar 6 jutaan sampai 12 jutaan untuk ngurusin yang tadi saya bilang. Karena memang cukup keteter tim intinya dan kita memang membutuhkan tim tambahan. Bro Andreas sendiri juga kalian tahu dia sibuk di Kardan Indonesia, jadi dia nggak bisa ngebantu. Bro Andreas sendiri juga ada kerjaan pusatnya, kerjaan real life-nya. Oke, so kalau memang nggak ada pertanyaan, thank you ya kalian udah sempetin datang. Dan kurang lebih dari saya itu aja, saya stop share. Dan kalau semua nggak ada pertanyaan lagi, kita let's have a good weekend. Ini mau diskusi boleh atau udah kelar kita? Bebas, Bro Syafir, Bro Ah, Divan, kalau semua mau ada pertanyaan, kita masih ada waktu 17 menit. Silahkan bertanya. mungkin Broyan bisa share dulu ke kawan-kawan di sini untuk support voting proposal kita dan juga proposal Indonesia sih. Meskipun kayaknya udah pada tahu sih di sini. Karena ini CA semua kan di sini. Iya, ini dengkot Ah, semua. Tapi ya paling ini minta tolong teman-teman kayak selain ke Eastern Town Hall pribadi, saya pribadi minta tolong support ya
thank you Brother Syarbel, minta tolong support proposal saya, ya karena proposal saya itu punya efek yang cukup luas, karena buat yang sempat ikutan Idea Fest-nya, jadi rewards dari kawan itu nanti dialihkan ke satu NGO. Nah, NGO ini dia punya hubungan baik dengan ABC. ABC itu adalah ASEAN Blockchain Consortium. ASEAN di sini artinya Association of Southeast Asian Nations. Jadi harapannya ini proposal saya kalau ke funding itu ibaratnya satu kaki masuk di pintu agar nama kita Cardano itu bisa makin dikenal di Southeast Asia. Tapi dikenalnya pun bukan dikenal yang kayak kita grassroots, tapi kita juga double grassroots sama high level government. Hopefully kalau semua sampai tembus, kayak of course gue juga pengennya kayak teman-teman dari Cardano Indonesia terlibat juga di situ. Karena kita belum ada perwakilan dari Cardano di ASEAN, nggak ada. Dan itu sayang banget, linknya itu udah ada, jalur menuju ke sana udah ada, tinggal ada yang mau gerak atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang Eastern Town Hall, of course, saya percaya kalian pasti support, tapi untuk saya pribadi, mohon bantuannya guys. Gue benar-benar appreciate kalau bisa di voting. Yap, thank you. Oke. Ini ada pertanyaan. Bro Yan berangkat ke Bali yang acara NFT itu bukan acara Cardano. Bukan, bro. Itu acaranya ini kayaknya, acara Tevos kayaknya. Tezos. Ya, Tezos kok Tevos sih. Jadi inget Tevos Sex. Ya, acaranya si Tezos kayaknya. Cuman belum ada branding. Dia belum ada branding. Itu kenapa kok gue juga tahu itu dari sahabat kita Bro Guntur. Terus kenapa Bro Guntur juga, kenapa dia bisa tahu itu feeling gue itu karena sahabat gue yang dari Art Hotel yang dia basisnya di Bali. Jadi dia kayaknya woro-woro ke Bro Guntur, terus akhirnya Bro Guntur jadi tahu. Kalau semua mading bisa datang, please info, kita berangkat, terus kita shilling Cardano di sana. Karena ya itu acaranya sayang banget, itu cukup besar karena itu diselenggarakan oleh Bali, dari orang Bali langsung, pemerintahan daerah Bali. Toko kripto feeling aku sih pasti dia ada di sana karena toko kripto kan ada hub di sana ya. Tapi apakah Emorgo atau Cardano ada di sana kayaknya enggak. Oke, thank you infonya Bro Yan. Mungkin kita bisa sedikit bahas juga. Ini kan udah mau Cardano Summit lagi 2022. Tahun kemarin kita Zoom. Tahun ini sebenarnya Cardano Indonesia mau bikin acara juga kecil-kecilan. Selain di Zoom-nya juga. Itu Pro Caliburnya mau proses. Tapi mungkin di Jakarta aja. Ini ada yang dari Jakarta kah Bro Syarbel atau Bro Divan? Bursa Bel ini di Tangerang, Jakarta Coret ya. Oh, Oke, ya oke. Ya, ntar kayaknya pada mau bikin acara makan-makan sama ngobrol aja. Kalau bisa join silakan. Kalau enggak, lewat Zoom juga ada, ntar sama Emurgo juga. Tahun depan sih yang 2023 yang saya sama kawan-kawan Cardano Indonesia lagi coba bikin, kita mau minta funding, kita sewa hotel, terus kita bikin tiketnya pakai NFT, terus kita ada juga Atala Prism, ntar yang bisa di-approve atau dicek ke blockchain Cardano, ntar dapat goodie bags dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi ada workshop juga. Jadi sebenarnya lebih kayak preparation buat tahun depan, jadi kita coba trial dulu kecil-kecilan. Ya, Brian ya. Nah, Karena ini yang Brian yang NFT ini yang Bali ini bagus. Gua nggak tahu lu sempat baca nggak linknya? belum. Oke. Itu kenapa lu perlu, kalau bisa lu juga datang bro, somehow. Entah gimana. Datang yang di Berlin ya ada nih. Kenapa penting? Karena hotel-hotel itu ntar pada datang. Jadi hotel-hotel itu udah mencari tahu gimana caranya menggunakan NFT. Itu. Coba lo explore dulu, ntar share ke kita juga. Jadi kita bisa implement, karena Cardano sebenarnya juga bisa. Semua blockchain bisa. Nah, kita coba implement di Cardano, kita coba implement buat event-event kita.
Siapa Yap. tahu ntar event organizer juga tertarik pakai, ya who knows, bisa bikin Ya, company kan. ya masalahnya gue nggak paham Atala Prism bro. Yang paham Ah, kan lo gitu loh. Gue paling bisa, ah, iya Cardano bisa ada pakai Atala Prism. Caranya atau gimana? NFT. Ya, Nah, ini harus dibedain NFT sama Atala Prism. NFT itu bisa dipakai buat tiket, Atala Prism lebih ke arah identitas, identity. Nah, kalau misalkan membership atau kayak loyalty point rewards lebih pakai yang Atala Prism. mhm. Tapi Oh, kalau cuman kayak tiket masuk konser segala macam, nah itu bisa pakai NFT. voucher kayak gitu kan? Nah, voucher yang bisa ditukar. Mhm. Kayak sekarang kan NFT juga gitu. Pre-sale-nya jualan tiket dulu dalam bentuk NFT. Ntar di kapan NFT ini yang tiket itu ditukar dengan NFT yang beneran ya. Plus bonus apa. Yang Kayak kayak gitu. yang lu share buat acara yang di Jerman itu kan? Ya, betul. Jadi itu yang mau kita lakukan juga di Cardano Summit 2023 Jakarta tahun depan. Tiketnya kita jual murah aja, mungkin 50.000 sampai 100.000 ke kawan-kawan yang mau datang. Nah, kalau masuk tiketnya itu yang kita tarik, terus mereka harus kirim, ntar kita kasih NFT kayak badge udah datang gitu ke Cardano Summit Jakarta 2023. Plus ntar ada juga kalau yang memang membership Cardano Indonesia pakai Atala Prism, ntar dapat goodie bags tambahan lagi kayak gitu-gitu. Soalnya kayak NFT kan lebih ke arah tiket sama untuk voucher tukar gitu ya buat tiket makan lah plus gitu. Tapi kalau yang untuk membership-nya atau workshop certificate segala macam itu harus pakai Tala Prism. Karena kan akan dibawa terus yang selama punya DID, Decentralized Identity atau Decentralized Identifiers itu kayak dari ijazah kuliah, ijazah kerja segala macam. Jadi harus dibedain antara self sovereign identity atau decentralized identity dengan NFT penggunaannya. Gitu sih. Ntar mungkin Broyan bisa dapat info lebih banyak di Bali, ntar bisa share-share ke kita juga. Jadi ada Mhm. mungkin sesuatu yang kita bisa pelajarin, kita bisa implement. Gitu. Hmm. Nembusin Atala Prism ke Dukcapil buat EKTP susah karena satu harus dari government-nya. Sekarang pemerintah yang lagi make decentralized identity itu Kanada, Jerman, Eropa. Mereka pakai ini, mereka bukan pakai public blockchain seperti Cardano atau Bitcoin, mereka pakai permission blockchain. Permission blockchain itu di sini mereka pakai apa tuh? Yang aku bilang uh, Ledger. Hyperledger ya. Yes. Mereka pakai Hyperledger. Jadi kalau orang mau masuk ke blockchain-nya mereka tuh harus daftar dulu. Sedangkan kayak Bitcoin, Ethereum, Cardano itu permissionless blockchain. Nah, yang Cardano lakukan, Cardano Foundation sama IOG lakukan sekarang sama Atala Prism, kita lagi bikin interoperability dengan si Hyperledger ini. Makanya kalau kalian lihat di Fund 7 dan Fund 8, ada challenge 2, Atala Prism, DID, Accelerated Decentralized Identifier, sama satu lagi, Atala Prism apa. Nah, itu biasanya banyak proposal yang mereka bikin interoperability dengan Hyperledger dituntutnya. Jadi, apa ya, verifiable credential atau membership yang kita bikin, itu ntar bisa gabung juga dengan Hyperledger. Jadi, misalnya gini, KTP kita Hyperledger nggak apa-apa. Nah, KTP yang di Hyperledger itu dipakai untuk bikin membership Cardano Indonesia. Itu bisa. Jadi, kita proof bahwa, oke, emang kalian namanya Yan Tirta, tinggal di Jogja, terus ID-nya ini dibikin di Hyperledger. Nah, itu aja. Yang dari government, ntar itu dipakai buat approve bahwa kalian bisa bikin membership. Kalau sekarang kan nggak ada. Jadi kita mulainya kayak gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya sama aja kayak Cardano dengan blockchain-blockchain lain. NFT-nya mau dibuat di blockchain manapun, tetap bisa dipindah-pindahin aja dari satu blockchain ke blockchain lain selama interoperable. Kayak gitu. Ini, Ujung-ujungnya Indonesia kan pakai Hyperledger juga sih. Kalau ngikut Eropa sama Kanada. ini Bro Divan ini yang di Solo itu kan Bro? Yang Iya, dokter? Ya, ya. iya di Solo. Yap. Info aja Bro Divan. Di fund besok ini, itu ada kemungkinan challenge setting yang khusus untuk medis. Oh, Ya. menarik. Dan itu bisa nyambung ke yang barusan Bro Andreas mention, pemakaian Atala Prism
Untuk dulu kan Bro Divan punya ide untuk Rekam tulis. medis ya? Yap. Rekam medis. Yap. Itu bisa kerjasama sama Bro Andreas. Sebenarnya use case-nya salah satunya buat selain logistik sama identity untuk rekam medis juga. Itu yang lagi dijalanin di Afrika sekarang. Jadi kayak tadi pertama mungkin KTP-nya itu dari pemerintah ya, tergantung pemerintah mau pakai blockchain apapun atau mau permission atau permissionless, misalkan Hyperledger atau R3 Corda atau misalkan Ethereum atau apapun, itu nggak masalah. Yang penting interoperable dengan Cardano atau Atala Prism, nanti rumah sakitnya tinggal bikinin kartu ID. Harusnya sih nggak cuma di rumah sakit itu aja ya, harusnya ntarnya terkonek antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain, meskipun mereka punya beda-beda sistem. Tapi sekarang ya lagi dibangun kan, ya di Indonesia pasti belum ada. Tapi yang jelas Katanya, rekam medis ini akan bisa dicek sama rumah sakit lain di blockchain-nya Cardano atau di blockchain-nya tempat rumah sakit itu bikin, misalkan kayak data saya ronsen segala macam itu bisa dibaca asal si yang punya kredensialnya ini si pasiennya ngasih akses gitu loh, bilang oke ini saya centang, saya kasih akses, nah itu bisa dicek di rumah sakit lain dan datanya ada terus gitu di blockchain. datanya kalau mau supaya bisa dipakai banyak rumah sakit, harus ke pemerintah sih kelihatannya. Nah itu baik lagi Pemerintah mungkin buat BPJS, riwayat penyakitnya kan ya, bisa tuh. ini Indonesia kayaknya bank-banknya dulu yang mulai pakai kalau saya lihat. Bank Indonesia itu udah mulai, BRI segala macam itu udah mulai research. Tapi saya nggak tahu mereka pakai apa. Kemungkinan besar pakai Hyperledger karena kalau mereka ngelihat kiprahnya ke Eropa sama Kanada, akan harus permission blockchain kayak gitu. Tapi untuk Bro, nanti pembayarannya bisa pakai permissionless blockchain seperti Cardano, Ethereum kayak gitu-gitu sih. pertanyaan buat Bro Divan. Bro Divan kan bilang itu harus dari pemerintah. Emang nggak bisa dari ini ya, dari pemilik bisnis hotelnya, semisal Siloam. Mungkin bisa sih kalau rumah sakitnya banyak ya. Kalau ya tapi kan itu berarti harus buat mengubah, kan namanya SIM-RS nih kalau rumah sakit. SIM-RS itu tuh agak ribet banget. Jadi pokoknya ribet deh. Tiap tahun aja kayak Hermina Group aja SIM-RS diganti gitu. Itu apa sih latar belakangnya? Mereka pengen melindungi data mereka untuk kepentingan bisnisnya atau untuk apa, Bro? Kelihatannya sih sekarang kan tuntutan dari pemerintah kan semuanya harus rekam medis. Jadi rumah sakit pada bikin mungkin ganti-ganti karena susah makanya, terutama buat dokter-dokter yang udah tua itu biasanya agak susah banget adaptasi dari sebelumnya nulis resep cakar ayam gitu, suruh tulis di komputer gitu agak susah. Oke. Kalau entry point-nya itu semisal ini nih, semisal ada alat medis, ya, alat medis yang mempergunakan teknologi blockchain dan teknologi blockchain Cardano, cara mereka entry point-nya ya yaitu untuk pencatatan data dari pasien yang mempergunakan alat medis itu. Itu menurut Bro gimana? Dan alat medis itu ternyata sesuatu yang revolusioner, murah lagi. Bisa banget sih, contohnya sebenarnya kalau kayak COVID kemarin itu tes antigen sebenarnya bisa kan pakai misalnya blockchain, Tes tes antigen. antigen PCR. Hah? Itu sebenarnya antigen. Oh, antigen. PCR. Okay. Itu kan banyak banget kasus itu ya, kasus palsu kan, datanya palsu. Apalagi awal-awal akhirnya pemerintah pakai peduli lindungi kan. Cuma itu kan agak-agak itu ya, kelihatannya nggak gitu safe ya. Gampang banget kita ketik aja nick orang. Kalau kita tahu nicknya, tahu namanya, kita udah bisa sedikit lagi udah tinggal tahu itunya, udah bisa tahu hasilnya gitu. Jangan kalau pakai Atala Prism gitu, kelihatannya lebih safe ya. Ya, satu nggak bisa di copy atau dibikin palsu karena yang bisa bikin hanya government-nya aja, kecuali government-nya ada pihak yang jual sertifikat gitu. Tapi harusnya enggak. Dan itu bisa di-trace siapa yang bikin.
kemudian ya bisa di-verify ke blockchain-nya. Nah, itu yang lagi dilakuin sama Eropa sekarang. Eropa lagi make kayak sistem peduli lindunginya udah pakai blockchain. Gitu. Kalau Mau Bro Diva mau nih, diganti ke background-nya blockchain. apa sih Bro untuk medisnya? Saya dokter Gue lupa. umum sih. Hah? Dokter umum ya? Dokter umum. Cuman sekarang di manajemen udah setahun kali hampir nggak pegang pasien. Manajemen data? Di manajemen rumah sakit. Oh, Kebetulan saya ditempatinnya di humasnya rumah sakit. Oke, kebayang. Oke. Ini sih, ya kita lihat deh si challenge setting itu tembus atau enggak. Nah, yang lucunya ini, Bro Andreas, gua kan jadi CA ya kemarin ya. Terus gua Kita nyacat bahas aja nih. tuh si challenge setting. Karena dia kan mau make blockchain Cardano itu agar menyembuhkan AIDS. Ya sesimpelnya. Oh ya. Ya. Dan gua kan kritis banget tuh soal lu mau menyembuhkan dari sisi mananya. Kayaknya nggak bisa nyembuhin, bukannya nyembuhin. Ya makanya terus gue coba jabarin ke dia, apakah lu menyembuhkannya itu mau dengan pemanfaatan teknologi Atala Prism sehingga supply chain-nya itu menjadi clear, sehingga datanya itu pasien itu juga terdata dengan baik, sehingga fase-fase pemberian obat itu tepat, dan karena supply chain-nya clear, biaya obat itu menjadi murah. Dan itu kan semua membutuhkan Atala Prism kan? Atau enggak membutuhkan? Ya sebenarnya kan ini kan cuma tools saja Atala Prism itu. Sebenarnya kalau lu pakai supply chain logistik biasa juga bisa, pencatatan biasa. Cuman kan satu bisa diverifikasi nggak siapa sih manufakturnya? Terus kayak bahan bakunya itu dari mana? Dan bener kapan? Segalanya macam itu nggak bisa di trace back-nya tuh susah banget lah dan nggak terbuka. Karena yang punya datanya kan ya orang-orang yang ngecatat, dan satu untuk mencatat itu keluar cost lagi kan. Nah, sedangkan dibantu dengan blockchain ini untuk mempermudah aja, kayak di scan, kecatat di blockchain, nggak bisa dirubah seperti itu. Jadi satu ya untuk ngurangin cost-cost, dan kedua terbuka buat publik. Publik bisa ngecek ini bahan bakunya obat dari mana, pabrikan mana, tanggal berapa. Terus kalau ada problem ya bisa dituntut ke manufaktur itu, atau bisa dirunut lagi ke sana dengan gampang, dan Dengan siapapun bisa pakai ngeliat. Atala Prism. Kadang pakai decentralized identifiers ya. Oh, Salah satunya Atala Prism. Atala Prism punya Cardano. Hyperledger juga mereka punya sendiri kayak gitu. ya, gue sempat gondoknya si pembuat challenge setting bilang gini, ini nggak ada hubungannya dengan Atala Prism. What? Ada kali dengan rekam medis dengan kesiapan Atala Prism. Kalau semua Atala Prism nggak siap ya kayak sayang aja nih challenge dibikin nih. Buat Ya, apa? nah ya karena Atala Prism sendiri kan masih ini ya, kita masih di testnet nih, dan produknya juga masih baru dibikin dari 2 tahun yang lalu, dan sekarang juga kayak kita baru nyobain Atala Prism Pioneer-nya, itu pun juga kita wallet-nya aja masih dibikin segala macam kayak gitu sih. Untuk connect ke web browser, bikin web wallet, dan mungkin ntar ke depannya bakal masuk ke Daedalus, ke Yoroi, itu akan integrate di situ. Jadi walletnya akan bisa nerima verifiable credentials juga. Ya, gue setuju, benar-benar setuju. Gue Ya. gondoknya assessment gue tuh di filtered out. Sial. Nah itu kena filtered out bisa dua, antara si VCA-nya nggak ngerti, satu nggak ngerti di challenge itu, tapi dia berusaha di situ dan dia ngeliat di flag ya dia filtered out aja dan nggak ngasih penjelasan. Atau kedua, VCA-nya dari negara City Challenge Team itu. Atau ternyata membernya Challenge Team itu. Jadi lo di depak aja. Dan nggak ada yang mungkin di situ paling cuma 2 atau 3 VCA doang. Iya, emang sih. Cuman dikit ya. Harusnya ya lebih banyak lagi. Nah, masalahnya VCA dari 150 orang yang kepilih cuma 86 ya yang kerja. Gitu. Dan dari 86 yang kerja, mungkin yang pihak-pihak yang nggak baiknya ngasih kayak 9.000, 8.000. Sedangkan yang pihak baiknya cuma ngasih 350, ya kebanting.
350 review gitu. Yap. Ya wes guys, ini ada ngelebihin dari jam yang kita tentuin. Kalau semua mau lanjut ngobrol, go ahead. Tapi kalau semua mau dikelarin juga, it's okay for me. Oke. Kalau dari saya sih nggak ada tambahan. Terima kasih yang udah jadi CA, yang udah jadi VCA, yang udah jadi proposer, yang udah support Eastern Town Hall maupun Cardano Indonesia. Ya, kita di Fund 9 nanti, itu kalau nggak salah di Mei akhir, kita mulai lagi. Buat teman-teman, ya Bro Charbel, kita siapin juga material-material buat workshop, buat teman-teman kayak Bro Divan, terus yang ntar kita jadi CA lagi, ya kita coba belajar dari Fund 8 ini kayak gimana, terus ya kita sebisa mungkin bikin asesmennya tuh yang lebih konstruktif, jadi nggak kena filtered out sih. Atau gimana yang bisa jadi VCA, tolong jadi VCA juga, support teman-teman di sini, mau nggak mau. Harus ada strateginya juga nanti. Ntar ini kita bahas di ECS deh, di Eastern Catalyst School soal Ya, kita strategi. bahas strategi. Soalnya kalau dari pengalaman kemarin sih yang kayak gue kan sadis banget tuh kasih assessment. Itu emang banyak banget di filter out. Anjir, hampir 10, 9 di filter out. Tapi ya pengalaman lah, pengalaman. Jadi kedepannya saran gue sih jangan sadis, kita cari biar pengalaman CA itu worth it, worth it ya. Cari yang aman-aman aja, kasih assessment yang bintang 4, bintang 5. Enggak. Sebenarnya ngasih bintang 1, bintang 2 tuh boleh. Tapi harus jelas kayak, tolong baperan, ditambahin bro. lagi. Orang-orang tuh udah baperan mereka. Gue kan pada waktu ini, gue bintang 1-nya banyak banget. Yang 9 itu 90% bintang 1. Tapi lu kasih konstruktif feedback kenapa bintang 1 atau harus di-improve-nya gimana? Of course, gue selalu kasih. Cuma mereka baperan. Dan gue nggak mau nih, kayak teman-teman kita udah kerja keras, terus mereka sampai di filter out. Gue nggak mau. To be honest, gue nggak mau. Mending cari aman, cari review yang bagus-bagus, terus udah deh. Ya, itu salah satu strategi lainnya juga. Kayak gitu. Ya wis guys, thanks guys ya. Terima kasih yang udah datang hari ini. Selamat beristirahat. Bro Andres. Thank you. Yang puasa, selamat berbuka puasa. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Sip ya. Sip. Gua mau ngider dulu. Jangan lupa nanti dimasukin YouTube ya Bro Yan ini. Yep. Ini gua stop dulu.